Dimaksud dengan pengawetan fermentasi? Pengawetan fermentasi adalah metode pengawetan makanan yang menggunakan proses fermentasi oleh mikroorganisme seperti bakteri atau ragi untuk mengubah bahan makanan menjadi bentuk yang lebih tahan lama. Teknik fermentasi makanan adalah proses pengawetan dan pengolahan makanan alami yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan ragi. Mikroorganisme ini mengubah karbohidrat dalam makanan menjadi alkohol atau asam, menghasilkan rasa, tekstur, dan aroma baru, serta memperpanjang umur simpan makanan. Peranan mikroorganisme penting dalam teknologi fermentasi karena mereka dapat mengubah bahan-bahan mentah menjadi produk akhir yang diinginkan melalui proses fermentasi. Nah, disinilah dilakukan pemecahan bahan-bahan kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana, menciptakan rasa, aroma, dan tekstur yang khas. Pertumbuhan mikroorganisme merupakan suatu proses di mana mikroba seperti bakteri, ragi, maupun jamur mengalami perkembangbiakan dan meningkat dalam lingkungan yang sesuai. Pertumbuhan mikroorganisme dapat terjadi karena adanya kebutuhan nutrisi yang cukup, suhu yang sesuai, kelembaban yang tepat, dan berbagai kondisi lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan mereka. Teman-teman juga harus tahu loh bahwasanya mikroba dapat dengan cepat membelah diri sehingga populasi mereka dapat meningkat dalam relatif waktu yang singkat. Selain itu, teman-teman juga harus tahu bahwasanya mikroba dapat terjadi dalam berbagai lingkungan seperti dalam makanan, dalam air, dan juga dalam tubuh manusia. Substrat fermentasi adalah bahan dasar yang digunakan oleh mikroorganisme dalam proses fermentasi untuk tumbuh dan menghasilkan produk tertentu. Substrat fermentasi mengandung seperti nutrisi, yaitu karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan juga protein. Nah, terus apa saja sih yang meliputi substrat fermentasi? Yang meliputi substrat fermentasi itu yang pertama ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini terdiri dari gula substrat, pati, dan serat yang merupakan sumber energi utama bagi mikroorganisme selama proses fermentasi. Contohnya ada nasi, singkong, tebu, dan buah-buahan. Yang kedua ada protein. Nah, protein ini dapat diubah menjadi asam amino oleh mikroorganisme selama fermentasi. Contohnya itu daging, ikan, dan kacang-kacangan. Terus ada lemak. Nah, lemak ini dapat diubah menjadi asam lemak oleh mikroorganisme selama proses fermentasi. Contohnya itu minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Nah, ada bahan lain selain karbohidrat, protein, dan lemak yang bisa dijadikan diubah oleh mikroorganisme selama proses fermentasi ini, seperti mineral, vitamin, dan senyawa organik lainnya. Baik, dari tahun ke tahun perkembangan fermentasi, produk teknologi fermentasi semakin berkembang. Salah satunya yang pertama yaitu pengembangan starter fermentasi baru. Contohnya itu memiliki karakteristik yang lebih unggul. Dan contohnya apa ya teman-teman? Contohnya kita bisa sering jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu Yakult. Yakult mengandung fermentasi yang baik karena menggunakan bakteri yang berguna bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua, contohnya yaitu pengembangan metode fermentasi baru. Metode ini saling berkaitan erat dengan contoh yang pertama tadi, tetapi bedanya menggunakan metode yang lebih cepat, efisien, dan lebih hemat energi. Contohnya apa teman-teman? Contohnya itu pengembangan metode dengan biokultur campuran dan menggunakan bantuan enzim. Pengembangan
produk fermentasi baru terhadap rasa, tekstur, dan manfaat kesehatan yang unik sedang dikembangkan. Contohnya minuman fermentasi fungsional yang mengandung prebiotik, postbiotik, dan antioksidan serta produk fermentasi nabati yang terbuat dari bahan baku nabati. Yang keempat, ada penerapan teknologi digital dalam fermentasi, seperti menggunakan Internet of Things dan menggunakan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut sebagai AI. Terapan tersebut untuk memantau dan mengontrol suatu proses fermentasi secara real time atau nyata, sehingga hal tersebut dapat memastikan kualitas produk fermentasi dan konsistensitas dalam produk fermentasi serta mengurangi pemborosan. Dan yang terakhir, ada pengembangan secara lanjutan seperti menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, di mana tujuannya untuk dampak pada lingkungan dari hasil fermentasi tersebut.